Selamat pagi, Oma dan Opa, anggota PKLU dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan di mana telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh nyaman, sehat, dan segar. Oleh sebab itu, perkenankanlah nama saya, Ibu Sipa Solta, pengurus dari Immanuel Semarang, akan mengajak Oma dan Opa untuk saya dan PKLU GBIB membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini, hari Rabu pagi tanggal 5 Mei, yang diambil dari Hosea 2 ayat 18 sampai 22. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur atas kepercayaan Dewan PKLU di mana pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon penyertaan dan bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Hosea 2 ayat 18 sampai 22 yang begini bunyinya. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka akan mendengarkan sirel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Adapun perenungannya sebagai berikut. Allah memulihkan hubungannya semula. Apa yang kita rasakan ketika keadaan kita kembali seperti semula? Apa yang hendak kita katakan ketika semua kembali keadaan semula? Tentu kita semua akan merasakan bahagia, karena suasana yang semula penuh ketidakpastian dan dapat kehilangan arah hidup atau putus asa, kini kembali seperti semula. Hubungan yang rusak dan tidak harmonis ketika pulih dan kembali seperti semula, tentunya akan membawa sukacita tersendiri. Kebahagiaan pun datang menghampiri kehidupan kita. Israel sudah jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan, karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Hubungan Israel dengan Tuhan pun semakin jauh. Bahkan Israel sudah tidak lagi disebut sebagai anaknya. Hubungan yang dahulu sangat intim dan harmonis, di mana Israel sudah diangkat menjadi anaknya, dan Allah dengan setia menuntun mereka. Namun
ketika Israel menyimpang atau menyundalkan diri menurut kitab Hosea, maka Allah pun menghukum Israel dan tidak lagi menyebut mereka sebagai anaknya. Ketika Allah memulihkan kembali keadaan Israel, bahkan mengembalikan posisi mereka bukan lagi sebagai orang asing, melainkan kini sebagai anak Allah. Hosea dalam pemberitaannya mengatakan bahwa mereka sekarang sudah menjadi istri yang sah di hadapan Allah. Mereka bukan lagi perempuan sundal. Bandingkan Hosea kawin dengan perempuan sundal. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus telah memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Pemulihan itu karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Pemulihan menjadi anak-anak Tuhan merupakan hadiah terbesar dalam kehidupan kita. Kita bukan orang asing, tetapi sudah dekat karena kita adalah anak dan Allah adalah Bapa kita. Demikianlah perlindungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam pembacaan dan perenungan pada pagi hari ini. Biarlah ini semua boleh menguatkan iman percaya kami, sehingga kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk semua anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Biarlah Engkau tetap menyertai dan memberkati di usia senja ini, sehingga tetap sehat, bahkan boleh menjadi saluran berkat di sekeliling kami. Kami berdoa untuk program kerja Dewan PKLU GPIB. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memberkati semua pengurus, sehingga boleh berjalan dengan baik, karena semua itu berkat penyertaan Tuhan semata. Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, unsur pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, anggota Dewan, bahkan anggota TNI dan Polri, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan, supaya boleh menjalankan tugas dengan baik, takut akan Tuhan, terlebih daripada korupsi, sehingga negara kini boleh menjadi negara yang aman dan damai. COVID-19 yang saat ini belum mereda, kami serahkan kepadamu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau angkat dari muka bumi Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya. Dan dengan adanya suntikan vaksin ini pun, Engkau akan menguatkan kami, sehingga kami tetap sehat. Kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan, karena Engkau telah tambahkan umur saya 1 tahun, sehingga genap pada pagi hari ini 5 Mei 21 berusia 74 tahun. Dan kami mohon Tuhan tetap menjaga dan melindungi kekuatan kesehatan, bahkan boleh menjadi saluran berkat. Dan akhirnya ampuni akan segala kesalahan dan dosa kami yang telah mendukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
PKLU Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.